Selanjutnya ada memahami psikografi audiens. Psikografi adalah pendekatan yang berfokus pada karakteristik pribadi, seperti kepribadian, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh audiens. Informasi psikografi sangat berguna dalam desain karena memungkinkan desainer untuk menargetkan aspek emosional audiens. Contohnya, audiens yang peduli dengan lingkungan cenderung menyukai desain yang menggunakan warna hijau dan elemen yang terkait dengan alam. Dengan memahami psikografi, desainer dapat menciptakan desain yang lebih efektif dalam membentuk persepsi dan tindakan audiens. Selanjutnya ada mengenal persona dalam desain. Persona adalah representasi fiktif dari pengguna yang dibuat berdasarkan data nyata atau real data yang membantu desainer untuk lebih memahami audiens. Persona seringkali mencakup nama, usia, profesi, minat, dan motivasi. Pembuatan persona adalah bagian penting dalam proses desain karena memungkinkan desainer untuk menempatkan diri pada perspektif pengguna dan menciptakan karya yang lebih relevan. Persona membantu desainer untuk memahami lebih dalam siapa yang mereka desain, sehingga keputusan desain yang diambil lebih spesifik dan terarah. Selanjutnya ada langkah membuat persona. Proses pembuatan persona meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada kumpulkan data, mulai dari informasi dasar seperti demografi hingga wawancara atau survei yang mendalam. Yang kedua ada identifikasi atribut penting. Ini pilih atribut yang relevan dengan proyek, seperti tujuan, tantangan, dan harapan pengguna. Yang ketiga ada buat deskripsi persona. Tulis deskripsi singkat tentang karakteristik utama dari persona, termasuk tujuan dan kebutuhan. Yang keempat ada validasi persona. Periksa kembali apakah persona ini sesuai dengan data nyata dan apakah bisa diterapkan dalam desain. Contoh persona dalam desain ini menggunakan persona memiliki banyak manfaat, antara lain ini meningkatkan fokus. Persona memungkinkan desainer untuk tetap berfokus pada kebutuhan spesifik audiens sehingga meminimalisir resiko membuat desain yang kurang relevan. Yang kedua ada memudahkan kolaborasi. Ini persona memberikan panduan yang jelas bagi seluruh tim, mulai dari desainer hingga pengembang, sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang audiens. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas desain. Persona membantu menciptakan visual dan pesan yang lebih relevan dengan audiens, sehingga meningkatkan kemungkinan interaksi positif. Persona digunakan selama tahap pengembangan ide hingga pengujian produk. Pada tahap pengembangan ide, persona membantu desainer memutuskan elemen visual apa yang akan digunakan. Dalam pengujian, persona digunakan untuk memandu uji coba pada audiens yang relevan sehingga desainer bisa melihat bagaimana target audiens mereka berinteraksi dengan desain tersebut. Nah, studi kasusnya, misalnya sebuah perusahaan makanan sehat membuat persona yang mewakili audiens mereka. Reza, seorang pria berusia 28 tahun yang peduli pada pola makan sehat dan keseimbangan hidup. Persona ini membantu tim desain dalam menentukan bahwa kemasan produk harus memiliki tampilan yang bersih dan minimalis, dengan labelan jelas mengenai kandungan nutrisi dan bahan-bahan alami. Jadi kesimpulannya, segmentasi audiens dan pembuatan persona adalah langkah penting dalam desain yang memungkinkan desainer untuk menciptakan visual dan pesan lebih tepat sasaran. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan audiens, desainer dapat membuat karya yang lebih relevan, menarik, dan efektif.